Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya undangan dari saya tentang aksi nyata modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak positif terhadap murid. Nah, di sini saya terima kasih sekali Bapak Ibu mengganggu waktunya sedang melakukan pembelajaran, tapi saya mengganggu waktunya ya kira-kira paling 30 menit ke depan. Di sini saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 1 Kalipucang yang selalu membersamai saya dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Nah, ini adalah modul terakhir saya dan ini adalah penutupan saya Bu Lina di sini. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa ditularkan ke rekan-rekan dan rekan-rekan bisa mengikuti calon guru penggerak yang angkatan selanjutnya. Ya, mungkin akan dibuka pertama oleh Ibu Lina. Terima kasih kepada Bu Lina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita bisa melaksanakan memenuhi undangan Pak Ali untuk melaksanakan aksi nyata modul 3.3 yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, Pak Ali ini dia sudah bergelut dalam CGP selama kurang lebih 6 bulan. Nah, ini modulnya Pak Alhamdulillah di sekolah kita SMP Negeri 1 Atap Kalipucang sudah punya guru penggerak, yaitu Pak Ali Kuswoyo, guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Pangandaran. Untuk bahwa di guru penggerak itu yaitu mempunyai moto bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Nah, bergerak ini Pak Ali sebagai CGP itu bergerak untuk merubah sistem pembelajaran ini yang berdampak positif pada murid. Kemudian tergerak, mudah-mudahan yang Bapak dan Ibu guru yang ada di sini tergerak untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan berikutnya. Kemudian menggerakkan. Di sini saya bersama Pak Ali bersama-sama untuk menggerakkan mulai dari diri kita sendiri untuk menggerakkan hati kita, mulai dari diri kita sendiri menggerakkan untuk merubah mindset kita supaya segala bentuk pembelajaran yaitu berdampak positif pada murid. Barangkali itu dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah bersedia untuk Pak Ali ini menyebarluaskan tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid secara positif. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyerap apa yang disampaikan, menyerap, mengerti, mengimplementasikan pembelajaran di kelas.
Barangkali itu saja. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Lina atas sambutannya. Di sini saya langsung saja saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Di sini kemarin kita sudah dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 kemarin saya aksi nyata bersama rekan-rekan guru, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak, dan kepemimpinan guru. Kemudian yang 2.3 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, ada KSE. Nah, itu tentunya akan berdampak kepada pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Yang terakhir kemarin yaitu tentang kepemimpinan. Dan di modul 3.1 kepemimpinan, yang kedua adalah aset. Nah, di sini aset akan merubah program kita. Aset kita itu banyak di sini. Ada touch, kemudian ada smartboard, ada Chromebook. Jadi kita di sini itu fasilitasnya sangat lengkap, sehingga saya di sini akan melaksanakan tahapan bagja yang yaitu tahapan bagja. Ada buat pertanyaan, ambil pelajaran. Sebelum itu, mohon maaf. Tidak apa-apa. Ternyata tidak membuka. Di sini saya langsung saja ke di sini saya akan membuat program yang akan kita rencanakan bersama, yaitu menguatkan kemampuan IT siswa untuk menciptakan sekolah digital. Nah, di sini sebelum ke sana, yaitu saya ada tahapan bagja. Tahapan bagja B, yaitu buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, kemudian G, gali mimpi, kemudian C, jabarkan rencana, A, atur eksekusi. Tetapi di sini yang akan saya laksanakan ada cuma 2 tahapan, yaitu yang sudah kemarin saya jelaskan ke Bapak Ibu 1 minggu yang lalu, yaitu tentang buat pertanyaan. Nah, nanti kita akan berdiskusi bersama, yaitu buat pertanyaan apa saja. Sudah pokoknya intinya kita mengacu kepada yaitu kemampuan IT siswa untuk kemajuan sekolah kita, yaitu sekolah kita akan menjadi sekolah digital. Mungkin itu saja. Siap ya Bapak Ibu untuk berdiskusi hari ini? Ya, terima kasih. Nah, sekarang tahapan bagja. Tahapan bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan. Kemudian pertanyaannya apa saja, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, rencana untuk melibatkan suara, pilihan kepemilikan murid, kemudian aset, kekuatan atau sumber yang ada di sekolahan kita, waktunya berapa lama, kemudian penanggung jawabnya di tahapan ini siapa. Mungkin langsung saja ya, dari buat pertanyaan, kira-kira dimulai dari siapa ya? Ibu, Bapak, siapa? Pak Rizky? Oh, Pak Rizky, terima kasih. Terima kasih atas waktunya yang bersama Pak Ali. Saya akan memberikan pertanyaan tahapan buat pertanyaan utama B. Buat pertanyaan utama yang pertanyaannya, mengapa kita perlu meningkatkan keterampilan literasi digital pada murid? Oh, jadi yang pertama, mengapa kita perlu meningkatkan literasi digital kepada murid? Gimana, Bapak Ibu setuju nggak dengan pertanyaan itu?
Perlu nggak kita menanyakan itu dalam angan-angan kita itu buat pertanyaannya kita perlu nggak pertanyaan seperti itu? Perlu ya. Nah kemudian ada lagi Pak Yedi? Ada Pak, nomor Ya. 2. Yang kedua, bagaimana meningkatkan literasi digital dan siswa mampu melek teknologi. Nah, bagaimana meningkatkan kemampuan literasi digital dan siswa itu melek mampu teknologi. Artinya melek itu berarti mampu melihat teknologi itu ada dan mampu mengoperasikannya. Bapak Ibu juga setuju. Ya, mungkin selain dari Pak Yedi, mungkin yang lain, Pak Erwin mau menanyakan lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana menunjukkan performa siswa pada IT. Oh, ya. Bagaimana menunjukkan performa siswa atas kemampuannya terhadap teknologi? Bagaimana, Bu Aris? Kira-kira ada nggak di situ kemampuan IT? Ya, kalau misalnya tadi yang mau dilakukan Pak Ali kan sekolah digital ya. Nah, berarti pertanyaan tentang apakah tadi mengapa kita itu meningkatkan keterampilan literasi digital. Terus yang kedua tadi saya juga tentang meningkatkan literasi digital dan siswa mampu melek teknologi, dan yang ketiga seperti itu ini tentang bagaimana menunjukkan bahwa siswa atau murid itu mampu untuk menggunakan teknologi tersebut. Jadi intinya memang harus tentang, tapi harus ditekankan juga yang pertama itu bahwa apakah anak itu benar-benar sudah bisa menggunakan teknologi. Nah gitu dulu Pak. Baru mungkin ke sekolah digitalnya. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan tahapan ambil pertanyaan ya. Sekarang untuk tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban. Tindakan apa yang kira-kira dapat untuk mendapatkan jawaban tentang yang pertama? Mengapa kita perlu meningkatkan keterampilan? Coba Bu Neja, ya. Jawabannya yang pertama yaitu dari pertanyaan mengapa kita perlu meningkatkan keterampilan literasi digital pada murid, yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru dan sarpras sekolah apakah literasi digital dapat berjalan dan dilaksanakan. Ya, berarti yang pertama, mengapa kita perlu meningkatkan keterampilan literasi digital terhadap murid, yaitu yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru. Nah ini juga kita sudah termasuk melaksanakan diskusinya. Nah dan stakeholder yang lain ada komite, ada sarpras dan yang lainnya. Ya terima kasih kepada Bu Deja. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, Bu Yuyun, silakan Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan yang kedua itu yang diberikan sama Pak Yedi ya? Betul. Yang pertanyaan itu bagaimana meningkatkan literasi digital dan siswa mampu melek digital ya? Betul. Ya, mungkin saya itu dengan melakukan berdiskusi ya dengan kepala sekolah, guru dan yang lainnya yang bersangkutan dengan masalah digital begitu, supaya siswanya lebih minat lah, lebih melek digital gitu mungkin. Terima kasih Bu Yuyun. Jadi di sini bagaimana meningkatkan literasi digital dan siswa mampu melek teknologi, yaitu dengan sama yang seperti nomor 1 ya, tetap ada diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, sarpras, dan ada OSIS kita libatkan untuk melaksanakan program tersebut. Oke, selanjutnya mungkin Bu Devi. Untuk yang pertanyaan ketiga dari Pak Erwin dijawab oleh Bu Devi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan bagaimana menunjukkan performa siswa pada IT. Ya, kalau menurut saya berdiskusi dengan rekan guru dan organisasi sekolah untuk melaksanakan kegiatan menggunakan IT. Oke,
Jadi tetap ya masih berdiskusi karena kolaborasi dengan rekan sekantor atau sekolah itu sangat penting ya. Jadi utamakan dengan berkolaborasi sehingga menciptakan suatu program yang memang program itu dapat dilaksanakan oleh seluruh kalangan di sekolah. Kemudian untuk rencana untuk melibatkan suara pilihan kepada murid, nah di situ rencananya ada yang voice, choice dan kepemilikan. Jadi ada milih siswa baik dari suara atau dari kepemilikan siswa tersebut. Kepada Bu Kasna, silahkan untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk jawaban ini berarti yang melakukan sesi diskusi bersama siswa kelas 7, 8, dan 9 untuk mengeluarkan ide terhadap keinginan mereka tentang literasi digital dan pemakaian media untuk memamerkan hasil karya. Ya, jadi di sini untuk keterlibatan siswanya ya dari segi suara berarti siswa menyuarakan diskusi berarti saya pengennya siswa apa. Nah, kemudian untuk pilihan siswa juga disuruh memilih bagaimana penggunaan IT-nya, mau pakai Chromebook, mau pakai HP, atau mau pakai touch dan sebagainya. Kemudian kepemilikan di sini juga anak menciptakan, jadi ada hasil atau produknya yang seperti YouTube, siswa sudah memiliki YouTube. Ya, terima kasih kepada Bu Kasna. Kemudian aset atau kekuatan yang ada di sekolahan di tahapan ini kira-kira butuhnya apa? Kira-kira butuhnya apa, Bu Devi? Kira-kira di tahapan ini aset atau sumber daya apa yang dibutuhkan? Mungkin Ya. Mungkin yang pertama dari modal manusia, mungkin yang pertama Modal manusia. Di antaranya murid, SDM, sumber daya manusia. ya. Yang pertama itu murid, Murid. ya. Yang kedua rekan guru, selanjutnya tas, dan yang terakhir untuk kepala sekolah. Ya, di sini yang perlu dilibatkan karena di sini baru diskusi, berarti kita masih melibatkannya yaitu tentang komponen biotiknya. Jadi manusianya itu ada rekan guru, siswa, kemudian tata usaha, kemudian kepala sekolah dan ada komite dan wali murid tentunya. Nah, kemudian waktunya kira-kira untuk melakukan ini diskusi ini kita butuh waktu 1 hari cukup nggak Bu? Cukup ya. Jadi kita waktunya 1 hari saja. Kemudian penanggung jawab di sini ya pastinya calon penggerak dan seluruh rekan guru. Nah, kira-kira dari diskusi tadi yang sudah saya simpulkan ini hasilnya. Nah, jadi dari buat pertanyaan kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi digital, bagaimana meningkatkan literasi digital, dan bagaimana menunjukkan performa siswa. Nah, di sini Bapak Ibu telah mampu menyusun tahapan B, yaitu tahapan bagja B, yaitu buat pertanyaan. Nah, selanjutnya kita akan ke tahapan yaitu ambil pelajaran. Nah, di sini tahapannya ambil pelajaran sama, pertanyaannya apa, kemudian tindakan yang perlu dilakukan apa, rencana tindak lanjutnya apa, kemudian asetnya apa, waktunya dan penanggung jawabnya. Nah, sekarang untuk tahapan pertanyaannya Pak Risdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sebelumnya
alasan kita meningkatkan, terus bagaimana. Di sini ada satu pertanyaan. Setelah itu, kira-kira aktivitas apa yang dapat menarik literasi digital ini? Aktivitas apa yang dapat menarik dari kegiatan ini? Gimana Bapak Ibu? Dalam ambil pelajaran, kira-kira pertanyaan tentang aktivitas apa yang dapat menarik kegiatan literasi digitalisasi sekolah ini? Kira-kira masuk nggak? Masuk ya? Oke. Kemudian ada lagi Pak Rizky, sekalian lah Pak Rizky. Nanti yang lain biar nambahin lagi. Ya, untuk yang kedua ini sangat penting mungkin tentang bisa terselenggara tidaknya, yaitu kebijakan sekolah yang bagaimana yang bisa mendukung peningkatan literasi digital ini dan melek teknologi. Ya, berarti di sini bagaimana untuk kebijakan apa yang dapat mendukung? Oke. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu. Untuk yang tadi kan sudah 2 pertanyaan ya dari Pak Rizky. Iya. Yang ketiga. Nah, untuk literasi digital ini kita juga harus tahu dulu supaya anak itu tertarik dengan literasi digital, makanya kita itu harus tahu dulu apa sih yang disukai oleh murid atau siswa tersebut supaya bisa tertarik akan literasi digital. Jadi apa yang mereka sukai dulu gitu. Jadi pertanyaan seperti itu. Oh, jadi berarti apa yang disukai siswa itu terhadap IT tersebut? Ya, kok bisa harus melek IT? Jadi kita harus tahu kesukaannya, atau mungkin nantinya jadi fungsinya IT itu untuk apa gitu, dengan dikaitkan dengan yang disukai oleh siswa. Terima kasih Bu Aris ya. Pertanyaannya sudah sangat bagus-bagus. Kira-kira Bapak Ibu setuju semua tentang pertanyaannya tadi? Ya, jadi di sini ada 3 pertanyaan ya. Nanti gampang kita nambah lagi, yaitu aktivitas apa yang menarik literasi digital, kemudian kebijakan apa yang dapat mendukung kegiatan tersebut, kemudian apa yang disukai murid. Nah, selanjutnya yang akan saya tanyakan adalah tentang yaitu tahapan yang kedua, yaitu tentang tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin kepada Ibu. Ya, bahwa yang langkah kedua adalah ambil pelajaran. Tadi buat pertanyaan, kemudian sekarang ambil pelajaran. Ada pertanyaan dari Pak Rizky, namun sebelum pada ambil pelajaran itu, bahwa nanti kita diskusi untuk menjawab apa sih literasi digital itu. Nah, ketika sudah tahu literasi digital, maka Bapak Ibu nanti akan mengimplementasikan literasi digital itu dalam proses pembelajaran. Nah, setelah melalui proses pembelajaran itu, maka perlu diobservasi mengenai apakah kegiatan literasi digital atau penggunaan IT itu sudah berjalan atau belum. Ya. Setelah ini setelah proses pembelajaran, observasi sama Bapak dan Ibu, apakah penggunaan IT atau melek digital itu sudah berjalan atau belum. Nah, terus yang selanjutnya yang kedua itu masih dari Pak Rizky, kebijakan sekolah mana yang mendukung peningkatan literasi digital. Bahwa untuk
di sekolah itu harus apa, bapak dan ibu guru harus inovatif. Yaitu di sini bahwa Pak Ari telah menggerakkan atau supaya Bapak Ibu tergerak untuk melaksanakan proses pembelajaran yaitu dengan digitalisasi dengan IT. Nah, dari bahwa pihak sekolah itu sudah mewajibkan untuk melaksanakan proses pembelajaran literasi digital. Itu saja barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Untuk mudah-mudahan pertanyaannya bisa puas. Barangkali itu saja Pak Nadi. Yang pertanyaan selanjutnya nanti boleh kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah jawaban dari Ibu Lina ya tentang yang pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Rizky. Kemudian yang ditanyakan oleh Bu Aris yaitu tentang bagaimana sih untuk anak itu suka atau tertarik terhadap IT. Mungkin Pak Erwin akan menjawab. Ya, di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan yang tadi sudah diajukan Bu Aris. Apa yang disukai murid dalam melaksanakan kegiatan literasi digital dan menerapkan kemampuan IT? Nah, di sini akan menjawab saya, yaitu memberikan pertanyaan pemantik pada siswa mengenai minat terhadap literasi digital dan kecakapan IT. Jadi kita berikan pertanyaan ya kepada siswa, pertanyaan pemantik yang kira-kira siswa itu bagaimana sih? Apa yang membuat siswa itu tertarik terhadap IT tersebut? Jadi bisa kita tanya, apa yang kamu sukai di rumah? Biasanya main game, biasanya kan anak main game. Nah, bagaimana itu kita pelajaran itu seperti game bagi mereka. Mungkin itu akan kita gali yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga siswa mampu untuk melek IT. Kemudian yang selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah yaitu tentang rencana atau melibatkan suara pilihan kepemilikan. Kepada Pak Yedi, silahkan untuk menjawab ya. Oke, saya akan memaparkan tentang rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Yang pertama, melaksanakan diskusi bersama siswa dan pengurus OSIS untuk mengetahui program literasi digital dan melek teknologi. Lanjut, ada lagi? Bisa mungkin yang lainnya. Yang kedua, diskusi juga hal apa saja yang mereka inginkan selama program sekolah digitalisasi ini. Ya, jadi mendiskusikannya. Oke. Yang pertama yaitu melakukan diskusi bersama siswa dan pengurus OSIS untuk mengetahui program literasi digital dan melek teknologi tersebut. Jadi kita menentukan ada suara siswa bisa memilih kegiatan apa, literasi apa, atau IT mana yang kira-kira siswa pilih sendiri. Jadi mereka pilihan sendiri, otomatis mereka merasa memiliki dan akan melaksanakan kegiatan itu dengan senang hati. Kemudian diskusi hal apa saja yang mereka inginkan selama program sekolah digital ini berlangsung. Nah, itu merupakan tahapan tentang rencana melibatkan siswa terhadap pilihannya. Kemudian modal atau asetnya.
Ya, kepada Bu Kasna, mau asetnya. Untuk modal atau asetnya, yang pertama adalah murid, kemudian rekan guru, tas, kepala sekolah. Kemudian itu untuk modal manusianya. Sekalian Bu, modal apa lagi yang kira-kira dibutuhkan? Dan untuk modal fisiknya yaitu ruang kelas, lab komputer, perpustakaan, ya, terus atau bambu. Ya, terima kasih. Ya, jadi di sini ada modal manusianya, yaitu modal manusianya siswa, kemudian rekan guru, tas, kemudian kepala sekolah, kemudian modal fisiknya ruang lab, kemudian ruang kelas, perpustakaan, kemudian touchscreen, smartboard, kemudian Chromebook. Nah, itu yang sudah lengkap di sekolahan kita ini. Nah, kemudian kira-kira untuk melakukan tahapan ini ambil pelajaran 1 hari cukup? Cukup ya, 1 hari. Ya, untuk penanggung jawab ya pastinya kita semuanya sebagai rekan guru yang akan melaksanakan program ini, kita wajib untuk melaksanakan programnya. Mungkin itu saja. Jadi kita sudah dapat menyimpulkan, yaitu hasil dari diskusi kita tentang dasar filosofi Ki Dewantara ini, kemudian poin komponen profil pelajar Pancasila, kemudian karakteristik lingkungan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Nah, inilah hasil dari diskusi hari ini. Ya, itulah hasil diskusi hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan lain waktu, dan misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu masih ada di unek-unek setelah hari ini, bisa kita diskusikan lagi. Mungkin itu yang akan saya paparkan tentang aksi nyata, dan kita sudah menghasilkan aksi nyata saya, yaitu tentang buat pertanyaan kemudian ambil pelajaran. Mungkin itu saja. Saya berterima kasih kepada rekan guru semuanya telah diskusi aktif dalam melaksanakan program yang akan kita laksanakan di sekolah ini. Mudah-mudahan programnya berjalan lancar, dan mudah-mudahan siswa kita mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berdampak positif kepada mereka. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin terakhir Bu Lina akan membuat motivasi bagi kami dan semuanya lah untuk melaksanakan program ini bagaimana lancar. Sebagai terakhir mungkin yang tadi sudah Bu Lina sebutkan, jadi sebagai guru penggerak saya ingin yaitu tergerak, menggerakkan dan bergerak, tergerak dan menggerakkan. Mudah-mudahan saya sudah bergerak, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga mau tergerak dan menggerakkan yang lainnya juga. Terima kasih. Demikian itu tadi paparan mengenai aksi nyata Pak Ardi. Kita masih punya tugas, yaitu berdiskusi, yang untuk menjawab pertanyaan di tahapan buat pertanyaan itu kita harus berdiskusi. Katanya tadi sudah diurus 1 hari cukup. Kemudian yang ke tahapan kedua yaitu ambil pelajaran, masih diskusi juga. Jadi kita punya punya tugas lagi untuk mendiskusikan bagaimana supaya proses pembelajaran itu literasi digital itu berjalan. 1 kata untuk Pak Ali dan untuk rekan guru semua, you are excellent. Yeay, terima kasih.
Itu saja dari saya. Mohon maaf yang telah mengganggu waktunya. Seharusnya kita itu sudah melaksanakan pembelajaran yang berdampak positif, tapi tidak ada ruginya karena ini juga untuk kepentingan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.